Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Pratiwi, NIM 112111619, kelas K121 MR. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup PPHI. Pengertian dari PPHI atau PHI adalah dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja, pada dasarnya memiliki kepentingan, kelangsungan usaha, dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, maka tidak dapat dipungkiri konflik atau perselisihan yang masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Perselisihan dalam hubungan industri merupakan hal yang kerap yang sering terjadi di dalam dunia. Perselisihan hubungan industri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri atau Undang-Undang PPHI ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat pemburuh. Jadi pasal 2 Undang-Undang PPHI itu mengatur jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Lalu apa sih yang perbedaan dari keempat jenis perselisihan kerja tersebut? Yang pertama yaitu perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dapat dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hak yang dimaksud dalam perselisihan hak adalah hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, atau peraturan perundang-undangan. Perselisihan ini juga dapat terjadi ketika misalnya pekerja menolak gaji yang diberikan oleh perusahaan karena masing-masing pihak mempunyai definisi atas gaji yang berbeda dari perjanjian kerja yang telah dibuat. Yang kedua yaitu perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Misalnya jika perusahaan mengubah isi dari perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan dari karyawan. Yang ketiga yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat yang mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi kasus yang sering terjadi dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pekerjanya dan pekerja tersebut tidak setuju dengan keputusan perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah perselisihan antar serikat dalam satu perusahaan. Perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan adalah perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham yang mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. Untuk menyelesaikan perselisihan di atas tersebut terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama perundingan bipartit.
adalah perundingan antara pekerja atau buruh, serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha yang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial itu sangat wajib terlebih dahulu yang diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, mediasi. Mediasi yaitu lembaga penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditegani oleh seorang atau lebih ke mediator yang netral. Yang ketiga yaitu konsialisasi. Konsialisasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat kerja atau buruh yang hanya dalam satu perusahaan yang melalui musyawarah yang ditegani oleh seorang atau lebih dari konsiliator yang netral. Yang keempat yaitu arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh yang hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih hanya untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Yang terakhir yaitu pengadilan hubungan industrial. Jadi pengadilan hubungan industrial atau PHI adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Terus ada ruang lingkup PPHI. Yang pertama, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama yaitu perselisihan hak. Sama aja kayak tadi. Perselisihan hak timbul karena ketika pengusaha atau perusahaan tidak memberikan hak yang telah dijanjikan atau disepakati kepada karyawan. Yang kedua yaitu perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan dalam hubungan kerja dapat timbul ketika adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perusahaan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga yaitu sengketa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan ini adalah perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak saja. Kasus yang sering terjadi adalah ketika perusahaan tersebut memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pekerjanya dan pekerja tersebut tidak setuju dengan keputusan perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu perselisihan antara serikat pekerja. Perusahaan yang besar juga bisa memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Hal ini terutama jika dalam perusahaan tersebut terdapat berbagai profesi keahlian. Ketika terjadi sengketa di antara serikat-serikat tersebut yang tidak bisa diselesaikan secara internal, maka serikat-serikat tersebut dapat membawa kasus tersebut untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Terus sini ada kekuatan hukum. Kekuatan hukum dari PHI yaitu yang pertama ada pasal 13 ayat 1. Dalam hal tersebut tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melalui mediasi, maka yang dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak atau disaksikan oleh mediator secara didaftar di pengadilan hubungan industrial. Pada pengadilan di negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Yang kedua yaitu pasal 23 ayat 1. Dalam hal tersebut
dapat tercapai kesepakatan kesesuaian perselisihan hubungan industrial yang melalui konsiliasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Yang terakhir yaitu pasal 51 ayat 1, yaitu putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. Dan yang terakhir yaitu pihak yang terlibat. Yang pertama ada pekerja atau buruh dan serikat atau serikat buruh. Yang kedua pengusaha, yang ketiga pemerintah, yang terakhir yaitu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.